Kita akan bahas 10 kebiasaan kecil yang banyak dilakukan orang sukses. Nah, nomor 10 pasti kamu susah melakukannya. Di benak kita sering terlintas pikiran bahwa orang-orang sukses dan kaya di dunia berhasil karena melakukan hal-hal besar. Tetapi, tahukah kamu bahwa mereka yang masuk kategori orang sukses dan kaya memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu diterapkan dalam kesehariannya dengan konsisten yang tidak pernah kita bayangkan? Para pakar berpendapat, kebiasaan kecil itulah yang mendorong mereka mencapai puncak kesuksesan dan menjadi kaya raya. Jadi, sah saja kalau ada sesuatu yang baik bisa kita tiru dan jadi contoh yang bisa memberikan kita hal positif, bahkan ikut menjadi sukses. Kita akan bahas beberapa kebiasaan kecil yang banyak dilakukan orang sukses yang wajib kamu tahu dan wajib kamu lakukan. Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu termasuk salah satu kunci sukses. Semua orang sukses pandai mengalokasikan waktu untuk aktivitas. Orang sukses membuat daftar kegiatan dan disiplin dalam menjalankannya. Dengan membuat daftar kegiatan, maka akan dengan mudah kita bisa mengalokasikan waktu secara seimbang dan lebih produktif. Dampak dari disiplin waktu sangat berpengaruh, baik itu buat diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Kita akan bahas yang pertama, contoh merugikan diri sendiri. Saat kita memulai bisnis, tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang penting atau rekan bisnis. Disiplin waktu sangatlah diperlukan. Kenapa? Pada saat kita membuat janji bertemu dengan klien bisnis atau pemodal, dan kita telat hadir dalam agenda pertemuan tersebut, maka investor atau klien kita akan kecewa dan bisa jadi akan mengurungkan niatnya untuk berbisnis dengan kamu. Kamu akan kehilangan peluang emas di depan mata. Hal ini sangat disayangkan apabila terjadi. Itulah kenapa disiplin waktu sangat penting untuk kita terapkan dengan baik. Yang kedua, contoh merugikan orang lain. Salah satu implementasinya adalah ketika melaksanakan rapat dengan tim bisnis, diskusi atau semacamnya. Terdapat undangan menghadiri acara tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Seringkali terdapat anggota rapat datang melebihi waktu yang telah ditentukan. Terlepas dari pernyataan setiap orang memiliki urusan masing-masing, terdapat juga orang yang hadir tepat waktu dan meninggalkan urusannya. Akibatnya, anggota rapat yang sudah hadir harus menunggu beberapa saat untuk menantikan kehadiran rekan bisnis yang belum hadir. Rekan bisnis yang hadir tepat waktu merasa dirugikan karena mungkin memiliki urusan yang lebih penting daripada menunggu kehadiran kamu. Hal ini merugikan rekan bisnis kamu dan citra baik diri kamu sendiri di depan rekan-rekan bisnis. Yang kedua, fokus dalam bekerja. Kata fokus sering kita dengar dalam dunia kerja. Dan seberapa pentingnya kata fokus itu dalam bekerja. Kamu bahkan tidak dapat mengelak tentang sebuah pernyataan di mana fokus itu adalah penentu hasil kerja seseorang. Bila kamu menerapkan fokus yang tinggi dalam bekerja, maka hasil pekerjaan yang kamu kerjakan akan selalu berbanding lurus dengan apa yang kamu harapkan. Dengan kita fokus bekerja, maka banyak hal yang kita dapatkan. Misalnya, hasil kerja menjadi maksimal, mengurangi terjadinya kesalahan, pekerjaan cepat selesai, bahkan akan menjadi nilai tambah dari atasan sebagai bahan promosi dalam karir dan pekerjaan. Yang ketiga, membuat planning dan action. Orang sukses selalu menuliskan semua planning dan bukan hanya dibayangkan saja, tetapi dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kita akan mendapat banyak keuntungan jika kamu membuat planning dengan benar, dan planning yang sudah kamu buat, kamu jalankan dengan tertib, maka akan memudahkan kamu dalam mencapai target. Dengan begitu, kita sudah mempunyai gambaran jelas dan langkah apa yang harus diambil untuk mencapai target tersebut.
Dengan adanya planning dan action yang disiplin, kamu bisa melakukan evaluasi kerja secara berkala. Kamu bisa lakukan mingguan, bulanan, atau kuartal, sehingga action selanjutnya atas pencapaian sebelumnya bisa kamu perluas dan dimodifikasi dengan kreativitas yang kamu miliki. Para pakar juga membuktikan bahwa ada keterkaitan kebiasaan menuliskan planning dan action akan lebih dekat dengan kesuksesan. Paling tidak, orang-orang yang menuliskan targetnya mampu menghasilkan pencapaian 12 kali lipat lebih besar dibandingkan mereka yang hanya membayangkan apa yang ingin dicapai. Yang keempat, wajib membaca buku. Orang sukses selalu punya waktu luang untuk membaca. Tentunya, tujuan orang dalam membaca buku berbeda-beda. Ada yang ingin menambah wawasan, mencari ilmu bisnis, atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Kebiasaan membaca buku perlu dilakukan sejak dini. Kenapa? Karena kebiasaan kita adalah ilmu kepepet. Bila tidak penting, maka kita tidak membaca buku. Membaca buku harus kamu wajibkan. Kamu harus paksa diri kamu agar terbiasa membaca buku. Lakukan setiap hari selama 30 menit. Maka dari kewajiban akan menjadi kebiasaan yang baik yang bisa mengubah hidup dan mindsetmu. Di era sekarang, membaca buku sudah bisa dilakukan di e-book yang bisa kita akses dengan mudah. Dengan e-book, kita bisa lebih praktis dalam membaca buku atau artikel, baik di rumah, di sekolah, di kampus, atau bahkan dalam perjalanan kita dalam menuju tempat kerja. Hampir 70% dari orang-orang sukses meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk membaca. Sementara orang biasa hanya 5% yang memiliki kebiasaan ini. Yang kelima, rutin berolahraga. Seperti kata pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, orang yang punya target tinggi untuk meraih sukses pasti sudah punya segudang aktivitas. Namun, belajar dari orang-orang sukses ternyata mereka bisa membagi waktu secara seimbang antara pekerjaan dan urusan kesehatan. Orang sukses selalu meluangkan waktu untuk berolahraga, entah itu jogging atau menyempatkan diri ke tempat gym. Dengan rutin berolahraga, maka secara otomatis badan akan mengeluarkan racun dalam tubuh lewat keringat. Kita akan lebih energik dan bersemangat dalam melanjutkan aktivitas dan pekerjaan yang sudah menunggu. Yang keenam, kurangi menonton TV. Dalam penatnya pikiran, perlu adanya refreshing dengan menonton acara hiburan. Namun, kita harus cerdas dalam mengatur waktu. Karena berlama-lama menonton TV bisa menghambat produktivitas pekerjaan kita. Hampir 70% orang sukses berpenghasilan tinggi memiliki waktu 1 jam lebih sedikit untuk menonton TV dibandingkan mereka yang berpenghasilan standar atau rendah. Orang sukses lebih bisa memahami pentingnya waktu dibandingkan bersantai sambil menikmati acara TV atau drama Korea. Intinya, lebih baik waktu dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Jadi, bisa dikatakan mengurangi menit menonton TV membuat kita bekerja lebih lama. Otomatis, peluang kita meraih sukses juga terbuka lebar. Yang ketujuh, quality time dengan orang terdekat. Quality time juga sangat penting dilakukan. Kesuksesan tidak terlepas dari orang-orang terdekat yang selalu memberi dorongan dan semangat, baik itu keluarga ataupun sahabat kita. Lebih dari 80% orang kaya selalu meluangkan waktu khusus untuk orang-orang terdekat. Misalnya, melakukan hal kecil seperti memberi selamat di hari ulang tahun wajib dilakukan pada orang terdekat kita sebagai bagian dari saling menghargai dan dihargai. Yang kedelapan, bangun 2 jam lebih awal.
Orang sukses tidak ada kata bangun kesiangan. Mereka selalu mempersiapkan diri lebih awal sebelum rutinitas dimulai, tanpa harus terburu-buru sampai di tempat kerja. Dengan demikian, mereka tetap fokus dan semua aktivitas berjalan sesuai dengan planning. Pada prinsipnya, bangun tidur 2 jam lebih awal dari jam biasanya menjadikan seseorang mampu terlebih dahulu menaklukkan diri mereka sendiri. Dengan begitu, waktu dan pikiran semakin fokus kepada kewajiban profesional yang sudah menunggu. Dengan bangun lebih awal, kita bisa melakukan olahraga ringan atau membaca buku sehingga awal pagi menjadi lebih bergairah dan bersemangat. Yang kesembilan, sabar dan kontrol diri. Orang sukses akan selalu hati-hati dalam menanggapi lawan bicaranya, agar apa yang disampaikan tidak membawa dampak negatif ke kita. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari kata sukses punya kecenderungan meledak-ledak. Mereka lebih suka meluapkan apa yang ingin diungkapkannya detik itu juga. Kesannya memang suka keterbukaan, namun secara tidak langsung kalimat dan nada bicara yang salah dapat mempengaruhi jalan mereka menuju sukses. Di era media sosial sekarang ini, banyak sekali orang yang menceritakan masalah pribadinya di media sosial, sehingga menimbulkan persepsi yang tidak baik tentang diri kamu. Dengan harapan akan diberi nasihat, tetapi justru hal ini akan menjadi bahan tertawaan orang dan menjadi bahan gosip. Orang sukses sudah pasti tidak melakukan hal ini. Yang ke-10, jaga lidahmu. Orang sukses akan menjaga lidahnya agar tidak keluar kata-kata yang menyakitkan. Perkataan yang sudah keluar dari mulut kita apabila salah dalam penyampaian atau menyakitkan hati orang, maka hal itu akan membekas di hati orang yang kamu ajak bicara. Kata-kata yang keluar dari mulut akan menentukan masa depan kamu. Ada orang yang hobinya selalu mengeluh, tetapi orang sukses adalah orang yang selalu bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan. Maka dari itu, ada 2 aturan hidup yang harus kamu miliki agar menjadi orang sukses. Pertama, jangan mengambil keputusan saat sedang emosi. Kedua, jangan membuat janji saat hati sedang bahagia. Oke sahabat YouTube, itu adalah 10 kebiasaan kecil yang banyak dilakukan orang sukses. Semoga teman-teman atau sahabat yang membaca atau mendengar video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.